Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Tamu saya kali ini datang jauh dari Surabaya ya. Sidoarjo. Sidoarjo, Pak Iyas Subiakto. Iya. Itu sering kita lihat lah video-videonya di YouTube ya. Iya. Pak Iyas apa kabar? Udah lama sekali nggak ketemu ya. Kita udah 6 tahun ya. 6 tahun, iya betul. Sampai sekarang tambah ganteng. Saya seneng nih, makanya saya pengen rajin ngundang tuh narsum yang selalu muji-muji hostnya. Oke. Jadi Pak Iyas ini sebenarnya banyak pengalaman hidupnya ya, bisnismen, juga aktif dalam berbagai kegiatan, dan ada satu catatan misalnya Pak Iyas ini sosok yang menyaksikan 7 presiden Indonesia. Yes. Nah, kan? Sampai sekarang berarti 8 ya? 8 presiden Indonesia gitu. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol nih Pak Iyas tentang perkembangan terbaru ya. Dan dengan lanskap yang sebegitu luas, pengalaman Pak Iyas yang begitu luas kan bisa melihat dengan lebih lengkap lah gitu. Kemarin kan Danantara ya. Yep. Peluncuran Danantara itu kan yang menarik itu tamu-tamunya Pak Iyas. Ini sebelum kita ngomong soal Danantaranya ya. Jadi Pak Prabowo itu mengundang seluruh presiden yang ini ya, yang masih ada, kecuali satu, Megawati. Mega gitu kan. Wakil presiden semua hadir, bahkan Pak JK juga hadir kan. Terus Mbak Puan juga hadir, ya kan? Mewakili Mega kali kan. Nah itu saya nggak tahu lah gitu, kecuali Bu Mega. Nah terus narasi yang berkembang di medsos, misalnya oleh kawan kita lah, misalnya Denny Sergar gitu, misalnya bilang, wah Bu Mega ini perempuan yang dikeroyok laki-laki tapi tidak patah gitu ya. Jadi narasinya adalah seorang perempuan dikeroyok oleh laki-laki gitu. Tapi kan kita tahu bahwa ini penggambarannya nggak sesederhana itu gitu. Ini Pak Prabowo kan tipe orang yang merangkul ya, pemimpin yang merangkul, concernnya kan kerukunan elit, terus dan itu diwujudkan gitu loh. Semuanya dirangkul. Nah tapi Bu Mega kan enggak gitu. Nah Pak Iyas membaca peristiwa kemarin tuh gimana? Kalau dari event itu ya Mas Sahal, satu tentang Pak Prabowo. Setelah saya pelajari, dulu kan saya juga berseberangan dengan Pak Prabowo. Saya juga kan. Tahu, kan. Waktu kita dengan Pak Jokowi. Nah, setelah baca-baca ya memang apa yang dikatakan almarhum Gus Dur benar. Prabowo ini orangnya kan ikhlas. Makanya begitu dia menang, dia sudah punya statement. Mari bareng-bareng ngurusin negara ini. Cuma ada ketegasan beliau bahwa yang nggak mau jangan ganggu. Nah itu harus dia dipegang. Yang nggak mau jangan ganggu. Maksudnya ya ini negara diurus harus dengan dengan ketenangan, dengan visi yang jelas dan sebagainya. Jadi jangan dirusuhin gitu. Nah kalau kita tarik lagi terhadap Bu Mega, ya kita bukan mengatakan Bu Mega ngerusuin, tapi stylenya Bu Mega seperti itu. Itu yang harusnya bisa dihindari gitu lah. Kalau sekarang malah orang-orang bilang kan semuanya jadi dimusuhi gitu kan. Dari mulai Pak SBY, sekarang Pak Jokowi, Pak Prabowo pula nanti gitu kan, Gibran dan sebagainya. Buat satu tokoh politik yang mengatakan dirinya besar, anak proklamator dan semuanya, itu harusnya tidak direfleksikan seperti ini. Karena ini jadi titik balik kan. Jadi seolah-olah lu ngomong ini kok jadinya seperti ini. Nah, itu yang tidak baik. Karena kemarin itu bayangin itu, Pak SBY sama Pak Jokowi masuk kan di pengawas atau apa itu. Iya, betul. Itu kalau ada Bu Mega kan harusnya dia masuk. Iya. Tidak mungkin dia dilepas sama Pak Prabowo. Betul. Cuma karena kemarin dia lagi tidak enak badan, ya terpaksa nggak bisa dimasukin di situ kan. Itu kan. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau Danantaranya sendiri ya kita banyak informasi dari luar yang kita baca dan sebagainya ya satu hal yang baik, tinggal nanti bagaimana ke depan itu. Jadi kalau eventnya saya pikir itu Mas Sahal. Jadi kemarin itu begitu ramainya segala macam itu ada selilit kata. Ada selilit yang harus dicabut harusnya gitu. Itu soal selilit itu kan menarik ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya ya Pak Iyas kan. Ada Hasto jadi tersangka gitu kan. Terus kemudian Bu Mega marah menyatakan sampai minta supaya kepala
daerah. Kepala daerah yang PDIP itu nggak usah ikut retreat gitu kan. Nah, terus sebelum itu kan juga muara dari persoalan ini kan juga terkait dengan hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi, terus kemudian pengen supaya Pak Jokowi dan Prabowo itu pecah gitu kan, terus dan narasi-narasi semacam itu kan muncul. Nah, dan antara kemarin itu kan menunjukkan, bayangin itu Pak JK datang, ya kan? Pak JK datang. Pak Budiono pasti datang. Pak Kiai Ma'ruf Amin, kemudian tadi Pak Prabowo, SBY dan Jokowi ya. Terus kemudian ini kan menunjukkan sesuatu yang kalau dari segi apa yang kita lihat di video, di foto-foto kan kelihatan indah gitu ya. Nah, tapi ya itu, karena ada selilit tadi itu kan. Kalau dari sudut pandang Pak Prabowo, saya pikir karena tadi itu, jadi dia itu orang yang ikhlas. Ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi tidak menyampaikan Bu Mega, tidak lah. Karena dia orangnya sangat mengingat apapun itu. Ya kalau kita bicara Pak Prabowo kan dia orang yang disakiti juga kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara Bu Mega, itu kan memang stylenya seperti itu. Ya kan? Ya stylenya apa ya? Style itu ada apa ya? Ada tabiat kan gitu. Nah, ributnya kita ini sebenarnya yang tidak menguntungkan buat masyarakat Indonesia ini kan sejak Pak Jokowi tidak bersama PDIP. Ya. Nah, waktu itu ya kita masih itu. Kita bukan orang politik tapi kita ngikuti kan gitu. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Saya selalu mengatakan bahwa tidak menjadi tauladan yang baik. Sebagai orang-orang senior di dalam perpolitikan, dalam public figure, apalagi bekas presiden dan sebagainya, kan ditonton anak-anak kita ini. Apa mau seperti ini ke depan? Makanya saya sangat tidak setuju dengan Rocky Gerung, dengan Refri Harun. Jangan kasar mulut kita itu, tidak baik. Karena itu didengar orang, apalagi gesturnya seperti itu. Kebencian itu kan nggak boleh di-spill kayak gitu. Lu nggak suka, boleh gitu. Tapi kalau sampai maki-maki itu kan tidak boleh. Nah, kembali kepada Bu Mega, ya itu tadi, karena saya ngelihat persiapan, ya saya bukan ngajari ya, saya pun umurnya udah 70-an sekarang gitu. Tidak ajak di dalam mengatur emosi, tidak kalau kita Muslim kan, Rasulullah kan bilang kan, kalau lagi marah berdiri duduk, masih marah duduk rebahan, masih juga marah yuk ambil wudhu, habis itu sholat gitu. Artinya kan bisa diatur sebenarnya. Kenapa sih gitu? Kenapa harus marah dan sebagainya? Kalau sekarang ini kan saya sudah dapat sesuatu yang saya di lingkungan saya di lingkungan perumahan kan ada RT RW sama sebenarnya, ada orang suka tidak suka. Ya saya pikir kalau saya tetap kalau saya sedang mengerjakan sebuah kebenaran, saya jalan aja. Saya nggak peduli dengan itu dan saya tidak perlu frontali dia. Nah, saya diam. Yang saya 10 tahun saya terus mengikuti Pak Jokowi. Itu orang luar biasa. Jadi berpolitiknya sufi, sehari-harinya sufi, bisa tahan seperti itu luar biasa. Itu luar biasa. Harusnya itu kan bisa dijadiin kalau kita bilang refleksi. Refleksi itu kan diri kita itu diurai bagaimana kita bisa belajar dengan ini dan sebagainya itu. Tapi ya karena itu tadi bawaan itu terus yang paling saya sayangkan memang tidak bisa mungkin dimasukin dengan orang. Seperti kalau Mas Sahal ngomong sama saya, Pak Yas, mohon maaf saya rasa yang ini Bapak harus gini gitu. Kan saya harus terima dulu. Terima itu. Tapi memang kalau yang seperti itu Anda harus siap memang. Jadi makanya kalau kita berdebat dengan orang katanya kalau berdebat dengan orang bodoh kan orang bodohnya jadi dua. Iya. Jadi breaking down breaking down kita sendiri malah. Makanya kalau sudah kayak gitu lu tinggal aja gitu kan. Nah tadi Pak ya soal mengelola kemarahan itu menarik itu karena kan bahkan Rasul kan juga bilang bahwa kalau lagi marah jangan ngambil keputusan. Iya, semua. Jadi nggak boleh mengambil keputusan saat marah gitu kan, karena kan itu lagi nggak stabil lah gitu emosinya. Iya, nah, tapi kan kalau dalam konteks PDIP dan Bu Mega ini kan
perkembangannya kan karena marah dengan Pak Jokowi soal Gibran, soal apa ya. Terus kan berkepanjangan ya. Terus sampai misalnya kayak kemarin itu kan soal Hasto jadi tersangka, terus Bu Mega langsung mengambil keputusan kepala daerah apa itu kan sesuatu yang ini ada patternnya Pak Iyas dari segi di kalangan ada kubu yang selalu ofensif kepada Jokowi gitu ya. Jadi ini bukan sekedar 1-2 kali loh. Ini sudah menjadi satu gerakan di kalangan PDIP sendiri gitu. Nah, Pak Iyas ngelihatnya gimana itu? Tapi kalau kita ngomong PDIP itu kan semuanya tergantung Bu Mega. Kalau di sana sudah ada tanda-tanda, yang bawah ikut aja tuh. Jadi Sitorus jadi ngegas, Adiana Pitupulu jadi ngegas. Kita ngelihatnya kan seperti itu. Seolah-olah kalau ketua kayak gini, kita harus kayak gini gitu. Padahal si ketua sendiri waktu itu sedang emosi gitu. Harusnya ini kan bisa menahan diri dulu gitu, tidak langsung menyambung begitu saja. Kalau kita runut kan memang kan dari sejak Pak Jokowi mulai terasa pisah, itu sebenarnya gini Mas, kalau saya lihat. Jadi saya ketemu Hasto tanggal 16 Agustus 2023 di Sultan Syahrir ya. Diterangin segala macam saya tentang PDIP itu, yang begitu luar biasanya. Di dalam ada sekolah partai, ada beberapa gender dan sebagainya. Waktu itu mungkin dia manggil saya karena saya nulis keras tentang petugas partai itu. Satu aja waktu itu saya jelaskan nama satu, Mas. Karena dia jelaskan bahwa itu adalah sudah budaya dan ada ART-nya. Saya bilang kalau di internal PDI itu nggak ada masalah. Mau dibilang jongos partai juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi presiden, itu yang ngatur undang-undang. Yang punya 86 juta pemilihnya Jokowi waktu itu. Jadi saya protes tentang itu waktu itu. Nah, kenapa tidak sedikit mundur? Tidak harus frontal seperti itu kan gitu kan. Nah, karena kalimat petugas partai dan orangnya sendiri dianggap tidak nurut, dari situlah sebenarnya. Jadi kalau kita dengar dari videonya Roma Hurmuji ya, P3 itu, dari 2014 itu sudah terjadi di Bali pada saat rakornas ya. Kan pernah rakornas di Bali, Pak Jokowi sudah kepilih jadi presiden. Yang saya tahu waktu itu Pak Jokowi tidak dikasih ruang untuk pidato sebagai presiden Republik Indonesia. Mau disuruh kasih ucapan apa kayak gitu, dikasih 30 menit. Ternyata kata Roma Hurmuji, waktu turun di ruang itu, Pak Jokowi betulan terlambat, itu disorakin. Gitu kan. Itu Roma Hurmuji ada di video sekarang. Berarti kan memang ini presiden, petugas partai harus tunduk kepada ketua umum. Makanya 2019 kan pernah Bu Mega pidato juga. Kita pemenang pemilu kok mau dikasih 4 menteri. Moh. Nah, ternyata dari 2014 menterinya itu kan mau dikasih Pak Jokowi 4-5 itu. Karena Pak Jokowi visinya kebangsaan, bukan kekuasaan. Itu bedanya. Jadi harus dipahami itu. Lihat saja gesturnya seperti apa. Karena kebangsaan ini kepentingannya rakyat Indonesia. Kalau kepartaian ya 472.000 ya anggotanya PDIP yang saya baca. Ya itu mungkin di sekitaran itu saja. Tapi kan ini presiden. Nah, dari sana terus ditambah lagi kekalahan Ganjar. Yang memang Pak Jokowi mintanya kan konon disandingkan dengan Pak Prabowo. Belajar dulu jadi wapres. Itu bagus banget waktu itu kalau itu sampai terjadi. Nggak ngeluarin duit banyak gitu kan. Ya kan? Itu paket jadi itu ya. Ya. Dan Ganjar mungkin sekarang jadi wapres nih. Wapres. Nggak Gibran kan. Udah disampaikan kan katanya gitu. Tapi karena nggak mau ya Pak Prabowo minta Gibran dan semua partai koalisi minta Gibran, akhirnya Gibran yang jadi. Gibran jadi semua ngamuk, ya kan. Masinton segala macam. Terpaksa sekarang salaman sama Gibran kayak ini. Jadi rentetannya panjang dan itu style. Nah, tapi kan ini berkelanjutan lah mindset semacam itu. Misalnya dulu soal petugas partai ya. Sekarang kan hal yang sama juga cara Bu Mega memandang kepala daerah juga kan sebenarnya masih sama itu. Bahwa ketua umum partai itu punya hak untuk ngatur gitu. Untuk ngatur orang-orang yang jadi kepala daerah. Iya, seakan-akan itu dia punya direct garis komando langsung gitu. Itu saya pikir
wujud dari emosi dan kurang bijak ya. Karena kalau orang bijak itu kan ya mau apa-apa itu kan saya mohon maaf nanti kita ngajarin apa ya ikan berenang gitu. Tapi kalau yang saya lihat memang itu yang terjadi. Jadi rentetannya Mas Hal tadi tanya itu terakhir kan kemarin soal retreat itu kan. Itu kan programnya pemerintah. Betul. Jadi dia tidak pernah legowo kalau anak buahnya ini menjadi pejabat pemerintah, yang pejabat politik dimasuk di dalam lingkungan pemerintah, diatur oleh pemerintah gitu. Mau dia saja yang ngatur, kan kasarannya seperti itu. Sehingga kalian jangan pergi. Loh, ini bukan asetmu lagi sekarang ini, karena dia dipilih rakyat kan, dari 100 berapa yang dipilih rakyat itu. Kemarin saya baca sepintas, mudah-mudahan salah ya. Katanya kepala daerah itu nanti nggak perlu menerima anggaran dari pusat. Memang PAD cukup untuk belanja. Belanja pegawai saya tidak cukup. Oh, Jakarta loh. APBD-nya 85 triliun. Itu PAD-nya kan cuma 34 triliun. Sisanya kan uang pusat. Ya. Terus mau ngapain? Masa mau dakonan di kantor kan gitu. Nah, itu yang kayak gitu tuh nggak dibaca dulu. Ini seperti apa. Udah gitu triggernya kasus Hasto lagi kan? Ya kalau Hasto ya. Urusannya dengan ada, sebenarnya kemarin ada benang merahnya. Oh, ada benang merahnya. Ya pastilah. Hasto kan pertama dibentengi oleh, kalau Hasto sampai dipanggil, saya datang. KPK, Polri mau datang. Hasto dicekal nggak datang. Jadi sekarang kalau kita lihat, orang akan melihat kepada Bu Megawati, kok jadi seperti ini? Lu ngomong apa-apa kan akhirnya nggak dikerjakan. Itu kan seperti Hasto. Sekarang kan Hasto sendiri nggak tahu loh, kok Bu Mega nggak datang gitu. Kalau saya jadi Hasto loh, kok nggak datang, saya sendiri di sini sekarang gitu. Nah, terus kemarin tuh itu luapannya ya termasuk ke retreat itu. Tapi hari ini kalau mereka masuk ke retreat di Magelang, terus apa itu jadi? Kan jadi tidak baik buat dia. Betul. Seolah-olah punya ini. Orang kemarin loh, katanya mau ngopi, kok sekarang minta pisang katanya. Jadi olo-oloan. Betul. Dan yang terkena dampaknya kan kepala daerah itu sendiri, yang maksudnya kok jadi kami yang harus terdampak itu untuk kasus Hasto. Ada 4 ya kemarin, termasuk Koster loh, nggak dengerin. Itu Bali itu kan, itu PDI Tulen itu. Dia masuk dari hari pertama. Ada 4 ya, ada Bupati Brebes yang terkenal karena itu cewek cantik itu aja ditanyain orang kan gitu. Mas Sinton juga datang tapi telat. Telat belakangan. Mas Pramono juga datang. Karena Mas Pram kemarin kayak dijadiin jembatan atau apa nggak tahu. Terus akhirnya cair terus masuk. Nah itu kan sebenarnya jadi kawan-kawan yang lain di dalam kan jadi apa nggak itu nanti gitu. Saya sejak awal Mbak Puan itu kan tidak memasukkan dirinya ke pusaran itu. Dianggap ini mungkin ya, itu style ibunya ya, mamanya seperti itu. Tapi secara politik dia itu kan ketua DPR dari dulu seperti itu, dan saya pikir itu bagus untuk menetralisir. Karena nanti toh estafet itu insya Allah jatuh ke Puan umpamanya ya. Kalau sekarang yang kita bacakan itu, walaupun nanti entah kayak mana lah ya. Tapi itu kan itu. Nah, sebenarnya hal-hal yang dilakukan Pak Prabowo ini kan memang itu yang semestinya kan. Kita ingat kalau Presiden Amerika kan, siapapun jadi presiden itu bekas presidennya itu aja. Nah, bekas presidennya itu jalan di depan, Mas. Saya perhatikan. Presiden barunya itu di belakang ngiringin. Itu apakah itu adab atau apa saya nggak tahu. Tapi karena dia melihat ini kepentingan negara, bukan pribadi. Ya kan? Dan itu juga tercermin dari misalnya pernyataan Pak Prabowo sendiri ya. Bagaimana di beberapa pidato kan Pak Prabowo selalu menyatakan terima kasih pada jasa-jasa presiden sebelumnya. Termasuk Bu Mega kan. Pak Prabowo bilang saya nggak suka kalau Bu Mega diserang gitu. Itu kan feeling itu ternyata tidak mutual gitu. Iya, tidak mutual. Jadi sayangnya harusnya dari pihak Bu Mega kan juga harus nyambung. Ada kebesaran hati yang sama gitu kan. Jadi itu yang tidak kelihatan gitu. Loh, kemarin itu waktu Bu Mega ngirim minyak urut, saya kan ngikutin ya. Itu kan sudah bagus sebenarnya. Walaupun Pak Prabowo akhirnya kan ke India. Betul. Minyak urutnya dibawa ke India, kali nggak tahu lah kita ya. Tapi itu mulai dicoba. Tapi kalau itu
dicoba untuk mencairkan urusan Hasto itu saya pikir nggak atau dipakai untuk mencairkan urusan saya mau berdekatan asal Pak Jokowi out gitu. Itu kan susah gitu ya. Makanya Pak, kalau dilihat dari urutannya ya, Pak Prabowo kan menyatakan bahwa ada yang mencoba untuk memisahkan dengan saya dengan Jokowi ya, untuk lucu-lucuan aja gitu ya. Nah, ini kesannya kayak apa ya? Mungkin semacam kayak sinyal dari Pak Prabowo bahwa ini paket loh, nggak bisa kalau PDIP atau Megawati mau bergabung silahkan, tapi paket ini jangan diotak-atik gitu. Mungkin itu juga kali ya. Ya memang kemarin kan gini, Mas Sahal, kalau kita lihat itu memang kan kalau ini mau masuk menjadi koalisi atau bukan koalisi tapi mendukung pemerintah, kalau masih ada Pak Jokowi sama Gibran memang kagok. Karena begitu gencarnya memaki-maki ini. Tiba-tiba sekarang harus menerima itu kan butuh, nggak tahu saya lah ngomongnya itu. Nah makanya kemarin itu diusahakan, dipengaruhi mungkin ya. Tapi saya bilang di dalam unpacking kepada sama Bu Dius ya, saya bilang kalau sampai Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa dipisahkan oleh Bu Megawati, saya justru mempertanyakan kualitas dua orang ini. Lu jangan dibalik. Kualitas ini dua kesatria Indonesia ini kualitasnya top bos sekarang ini. Masa ini mau dipecah dengan begitu saja? Ini harusnya ya tidak terjadi. Dan itu kemarin kalau usaha itu dilakukan oleh orang PDIP, macam-macam kan mereka itu. Ini kan harusnya nggak ada di situ dong dan sebagainya gitu. Itu terlalu apa ya? Kalau menurut saya langkah itu terlalu dangkal menghitungnya. Nggak bisa. Sebenarnya kalau sedikit saya mau mundur selangkah, ya sudah kita rekonsiliasi. Kan biasa di kita ini. Ini bangsa pemaaf kok. Koruptor aja dimaafkan. Ya kan? Apalagi hal-hal politik kayak gitu. Itu kan harusnya tidak seperti itu. Tapi kalau makin digas semakin parah dia. Dan itu yang terjadi sekarang. Itu tragis sekali. Ya kan, harusnya kan dari awal mundur selangkah itu harus dari awal gitu loh. Harus. Bahkan kan sebenarnya kalau kita lihat ya kan, kalau memang pemilu itu sebagai tolok ukur, ya kan ketika ngegas, PDIP ngegas, nyerang Jokowi, nyerang Gibran, terus hasil Pilpres kan seperti itu ya. Itu kan harusnya jadi bahan refleksi ya. Ternyata dengan strategi ofensif pada Jokowi dan pada Gibran, dapatnya 16% gitu. Jadi, tapi kan ternyata masih tetap diteruskan gitu strategi ofensif. Makanya dari awal kalau itu di framing itu kecurangan segala macam. Saya di depan mata, di perumahan saya itu kan ada 16 TPS ada berapa. Semua ada saksinya. Ya kan di situ. Di situ nggak pernah ini ya. Di perumahan saya 62% Pak Prabowo. Di Sidoarjo itu. Di Sidoarjo. Di perumahan yang 20.000 orang itu. Di belakang kampung tuh lebih sadis lagi. Partainya dipilih PKB, presidennya Prabowo. Itu orang kampung kan satu masjid sama saya. Itu sudah menunjukkan. Jadi kan Mas Sahal harus ingat ya. Kalau Bu Mega itu kan sudah pernah merasakan dikuyo-kuyo oleh Orba. Begitu dia diserang kuda tuli waktu itu, masyarakat ini kan berpihak sama dia. Karena orang kita ini paling tidak suka ngelihat orang yang dimarginalkan. Itu adab kita loh, harus diingat itu. Tapi begitu dia mau pemilihan waktu itu, almarhum Tauqib Kemas itu memarginalkan SBY. Kalimatnya sepotong aja di waktu itu. Jenderal anak-anak. Saya masih ketemu Sis NS almarhum kan kawan saya itu. Dia bilang, tahu Biakto, kita nunggu anggota Demokrat itu 2 tahun tuh berapa tahun, 2 juta itu berapa tahun. Ini kemarin begitu ngomong, Taufik, seminggu naik 2 juta. Nah, ya kan? Kok itu diulang kepada Jokowi? Loh Pak Prabowo waktu Ganjar sama Anies yang dikasih 11% sama 5% itu orang-orang kampung di belakang kompleks saya itu nangis, perempuan-perempuan itu. Ngelihat Pak Prabowo, simpatinya begitu. Kenapa itu dilakukan kepada Pak Jokowi? Makin besar namanya Pak Jokowi.
Apalagi kemarin yang tamu banyak di Solo katanya itu disiapin bus. Ya disiapin bus, nggak jauh nggak disiapin bus gimana? Datang dari Lampung, dari Medan, masa nggak disiapin bus? Jadi mengada-ngada. Tapi ya ini sudahlah, saya pikir kalau saya harapannya tetap ada titik di mana itu harus selesai. Kalau nggak capek kita bos. Capek. Kayak ini nggak produktif gitu ya. Nggak produktif lah, kontraproduktif. Bagi, kalau istilahnya Gen Z ini, bagi mental health kita ini nggak baik. Nah oke. Sekarang saya mau masuk ke soal Danantaranya sendiri. Pak Iyas, kan ini kan kalau yang rame di medsos itu kan, wah, Danantara itu apa ya, sovereign wealth fund kan ya, itu ya, itu macam-macam. Ada yang langsung curiga, langsung suuzon gitu ya, bahwa ini jadi pemerintah ngumpulin dividennya BUMN terus dipakai untuk judi online. Jadi itu pembahasannya ya. Tapi kan kalau kita lihat bahwa ini gambar besarnya kan bahwa ini untuk mengejar pemasukan negara, untuk mencapai 8% dan seterusnya ya, untuk Indonesia emas dan gambar besarnya ini kan ide Danantara ini menjadi masuk akal gitu. Jadi ada yang bilang langsung skeptis seperti itu, langsung suuzon. Ada juga yang, wah ini ide yang masuk akal, cuma eksekusinya gimana? Itu yang masih kita tunggu. Orang-orangnya ini seberapa jauh? Karena kan di Indonesia itu sering orang tuh berharap terus kecewa, gitu kan? Jadi kalau pemakaiannya ugal-ugalan nanti gimana dan seterusnya. Nah, dengan gambar besar yang seperti yang kita ini kan, Indonesia emas, 8% pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, Pak Iyas melihat Danantara ini sendiri gimana? Ya, saya tertarik dengan Mas Hal tadi itu. Orang kita ini kan paling cepat bereaksi. Ya, betul. Pengennya cepat dapat gitu, tapi begitu nggak dapat kecewa. Ya. Sama dengan menteri yang kemarin saya bilang, itu 3 bulan itu semangkai belum tumbuh itu bos. Mau dinilai 100 hari itu ya. 100 hari itu kan, itu harus dirubah. Kalau menurut saya itu harus buat proposal 3 bulan presentasi gitu, bukan hasil. Wong dia kemarin pemain dari P3 dicomot, latar belakangnya apa? Ditaruh di Menteri Kehutanan, rumput aja nggak kenal ya. Nah itu salah satu. Nah balik ke Danantara, sama masalah. Tergantung kan ada infrastruktur ya. Orang-orang yang diambil juga harusnya orang capable, ya. Nanti kerangkanya seperti itu kan bisa diambil dari pengalaman negara lain atau Pak Prabowo ini kan orang internasionalnya, pergaulannya luas ya. Kita nggak tahu lah kan, kita nggak sampai ke sedetail itu. Kalau orang-orang itu menjadi relatif, ada Rosano, ada siapa di situ, ada Erick Thohir dan sebagainya. Kapasitasnya selama ini mereka juga ya bisa kebaca, bisa oke ya. Kalau terus ada orang sampai dari sekarang udah suuzon duluan, itu sebenarnya kebiasaan itu nggak boleh dilakukan. Ini belum jalan kok. Dibakarin kemenyan kayak gitu itu kan nggak bagus sebenarnya. Kebakarnya itu bakar kemenyan gagal gitu kan, nggak boleh. Kita lihat saja nanti. Cuma yang saya baca tadi itu di medsos itu apakah benar atau tidak? Kok BPK nggak bisa masuk sama KPK? Apakah itu bahasa-bahasa yang sedikit disengaja? Saya pikir tidak seperti itu. Dan kalau menurut Pak Rosan sih, BPK dan KPK bisa masuk, bisa masuk untuk ngawasi gitu. Tapi memang yang dikhawatirkan banyak orang di medsos adalah tadi itu, bahwa ini nggak bisa diawasi oleh BPK dan KPK gitu misalnya. Iya, kita ini kan gini, masalah harus jujur lah. Sampai sekarang kan kita tetap mengalami hal-hal yang kayak gitu. Kemarin ribut soal BI saja bocor, CSR-nya kayak gitu kan. Itu yang bekerja ya sama DPR juga kayak gitu. Jadi nawaitunya saja bagaimana? Nawaitunya gitu. Lu dikasih sistem, kan kata orang gini, kalau merawat sesuatu itu kalau di dalam lembaga, apakah itu perusahaan atau apa saja yang ada kaitannya dengan orang banyak, kan harus ada sistem, skill, attitude. Itu sistemnya bagus, skillnya bagus, attitude-nya nggak bagus, dijaga dari mana pun tetap ngentit deh nih. Attitude-nya bagus, sistemnya bagus, skillnya nggak ada, nggak jalan bos.
Atau sebaliknya attitude-nya bagus, skill-nya bagus, sistemnya nggak ada. Lu mau kontrol dari mana gitu? Sistem itu kan alat kontrol. Ya. Kalau ini makanya sekarang kalau zaman sekarang Gen Z ini kan bicaranya blockchain kan. Itu lebih bagus lagi sebenarnya itu. Kalau ada masuk di situ kan. Itu saya pikir sudah disiapin lah. Jadi dan antara ini kalau saya baca kemarin sepintas itu kan yang saya dapat tuh 54 negara yang sudah pakai seperti ini. Yang paling besar kalau negara di total itu China ya. Ada yang swastanya 1 triliun sama 1,3 triliun itu China. Tapi kalau sendiri itu si Norway ya 1,7. Habis itu Qatar, Abu Dhabi dan sebagainya sampai 5. Ini kalau kita jalan sekarang kira-kira 900 miliar 1 triliun ya. 14.000 berapa 900 lah ya 14.500 triliun itu ya kita nomor 6. Duit segitu banyak. Cuma ya itu tadi balik lagi bagaimana sistem kontrolnya untuk apa karena Pak Prabowo kan kemarin ini untuk 20 proyek besar strategis sudah disiapkan yang 20 miliar dolar itu. Dari kemarin dapat duit yang 306 triliun itu kan. Ya saya pikir langkah Pak Prabowo untuk mengefisiensi anggaran itu benar kok. Yang teriak itu kan yang kemarin biasa poya-poya. Ya kan? Ya nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis sama anak cucu, ngamuk dia pasti. Padahal memang itu tidak dibolehkan kan dulu kan. Cuma kan dulu pernah dikasih terus sekarang merasa haknya dikurangi. Padahal itu bukan hak dia itu. Nah kalau tadi yang Pak Yas nyebutkan ada 3 inilah ya kriteria yang harus kita lihat sistem, skill ya, kompetensi lah ya, kompetensi. Dan apa tadi attitude itu integritas lah gitu ya. Nah kalau kita lihat dari yang terpilih sekarang kan ada Pak Rosan, terus ada Pandu Syahrir, ada satu lagi siapa Pak Haddad itu, terus kemudian ada Dewan Pengawas, terus ada Pak itu Pak Yas melihat dari person yang ada yang menjadi penjaga gawangnya Danantara ini gimana melihatnya? Saya tidak mengenal jujur Mas Sal. Saya mengenal lebih banyak cuma ke Erick Thohir karena dia selalu kita kenal di PSSI dan sebagainya. Rosan juga belakangan saja sepintas. Kalau yang lain-lain saya nggak kenal. Kalau di atas ada bekas presiden ya pasti kita kenal integritas. Yang idealnya tiga presiden ya. Harusnya kan 3. SBY, Jokowi, Bu Mega gitu ya. Harusnya 3 itu di atas itu. Nah, kembali lagi kalau itu tadi skill kita tidak tahu karena mereka punya latar belakang sendiri-sendiri. Terus kalau sistem pasti sudah disiapin. Yang harus dijaga memang di mana-mana ya attitude. Dulu kita pernah bayangin Juliari Batubara kan dari PDIP lagi nih. Di tengah COVID dia kena korupsi. Ya banyak lah yang kasus-kasus kayak gitu. Ini kan masalah attitude saja. Gitu. Dan juga ini misalnya selain contoh itu ya Pak Yas yang bikin mungkin publik trauma ya. Itu kan misalnya penggunaan dana yang secara ugal-ugalan itu loh. Misalnya kayak Asabri, Jiwasraya itu kan dana yang jadi ada sekelompok orang yang dipercaya untuk mengelola dana publik lah ya, dana masyarakat atau apa gitu ya. Terus seenaknya gitu loh pengalihan dan kemudian akhirnya rugi semua. Dan ini yang membuat orang juga mengkhawatirkan yang terjadi seperti yang di Malaysia itu yang apa? Ya 1 billion itu hilang 6,7 triliun. Betul, bisa seperti itu. Jadi bukan kan bayangannya pengen seperti Masek, tapi jangan-jangan yang terjadi malah seperti itu gitu. Jadi ini ada semacam kecemasan atau kekhawatiran publik karena trauma-trauma seperti itu gitu loh Pak Yas. Tapi kan gini, tetap aja harus kalau saya tetap kuncinya adalah di persiapan. Jadi bahasa yang kita dengar sekarang itu kan bahasa ugal-ugalan itu ya. Ugal-ugalan ini apanya? Gitu. Artinya pada saat dia mau meletakkan sesuatu investasi atau ikut serta apa sajalah gitu. Itu kan harus ada yang menghitung gitu. Lo kalau masuk di tambang emas kan ini berapa sih satu ton tanah dapat 1 gram atau 2 gram gitu. Kalau dapatnya 0,1 lo ngapain investasi itu kan gitu. Itu dari segi investasi. Dari segi kepentingan yang lain. Oh ini proyek strategis. Apa sih ini? Apa ini investasi negara yang harus dibayar lagi pakai APBN ya. Itu teknis lah ya. Tapi ya tetap saya pikir Pak Prabowo satu hal ya.
Pak Prabowo ini kan orangnya kan membuka diri, tapi saya pikir stylenya kan beda sama Pak Jokowi. Dia tetap saja tentaranya kan ada. Jadi dia ada tegas. Lo kalau nggak mau jangan ganggu. Kayak kemarin yang retreat itu. Kalau memang nggak mau ikut mundur katanya gitu. Itu sebenarnya kalau saya ditanya, lo jangan masuk lagi sekarang ke Magelang, lo pulang lah. Wirang udah ya harus. Iya harusnya gitu. Shame gitu. Tapi ini politik jadi susah katanya. Itu jadi kalau kembali ke soal Danantara ini, Pak Iyas ngelihatnya Pak Iyas lebih hopeful ya? Iya hopeful. Saya tetap hopeful karena apa? Kalau tidak, kita kan dari dulu ngeributin utang saja. Jokowi ninggalin utang 8.000 triliun. Jokowi bayar utangnya SBY orang nggak ngomong. Kan nggak fair. Saya baca kok Mas Sahal. Jadi waktu Gus Dur turun utang kita 38 miliar. Ya. Waktu Pak Bu Mega turun utangnya jadi 75 miliar, naik 93%. Pak SBY turun utangnya 168 miliar. Jokowi turun utangnya 200 miliar. Kalau dilihat dari semua presiden yang sampai Jokowi tadi, ini duitnya buat apa? Habis buat subsidi saja, nggak bangun apa-apa. Jokowi jalan tolnya aja kan 235 km per tahun. Jokowi bangun. SBY 35, Soeharto 19, belum lagi yang lain-lain. Kalau itu kita mau bicarakan Jokowi sudah nggak kemana. Udah, ya bukan karena kita memang pro Jokowi, tapi itu fakta kan. Jadi tetap saja Danantara ini sebuah harapan besar untuk bisa membiayai kepentingan. Kan bagus Pak Prabowo, tahan dulu duitnya. Kalian jual-jual hasil tambang kelapa sawit ditaruh di Singapura. Tahun 2024 kan konon tuh 5.600 triliun uang ditransfer ke Singapura. Wah enak Singapura, duit cash. Alangkah luar biasanya nanti pada saat Danantara ini bisa dimanage dengan baik. Karena uang itu tidak lagi ngemis-ngemis keluar. Kalau menurut saya seperti itu. Saya sih bukan ekonom. 14.500 triliun aset dikelola dari situ. Sekarang sudah ada uang yang kemarin diambil dari efisiensi udah dapat 300-an miliar dan sebagainya. Itu menariknya kemarin kan setelah itu dipublish, bayangin ATK loh 44 triliun itu. Saya bilang ini mandi pakai printer ini. Gitu. Iya kan? Jadi dipotong 90% itu susahnya. Ini saya ingat waktu zamannya Anies ya, yang beli pasir 80 miliar itu. Nanti kalau sudah ketahuan katanya kelebihan bayar, gitu. kan itu harus di-cut lah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang direction yang ditempuh oleh Pak Prabowo ini udah oke ya. Jadi misalnya kayak tadi kan ini efisiensi untuk dua hal sebenarnya kan, untuk makan bergizi gratis, ya kan, sama untuk Danantara gitu. Nah ini menurut Pak Iyas ini arah yang memang sudah semestinya ke sana ya? Iya, bergizi gratis, makan bergizi gratis, itu Mas Sahal, kan budgetnya 124 triliun. Kemarin baru ada 71. Nanti diambil dari situ mungkin ya, karena itu hitungannya seperti itu. Kalau saya melihatnya kan bukan soal itu diambil untuk makan bergizi gratis atau yang lain, tapi lebih kepada efisiensinya itu. Bayangin kalau sekarang 3.500 triliun APBN, ya memang benar kata ICW kemarin kan, ICW. Kita tuh masih bocor 20%, bos, gitu kan. 3.500 kalau bocor 20, 700 banyak itu. Sementara kalau kita lihat kepentingan ini saya kasih sedikit saya sampaikan. Saya bawa data banyak. Dokter saja. Kenapa makan bergizi gratis itu? Kalau saya di situ saya lihat, saya kotak-kotakin ya memang harus ada fokus pemerintah lah ya. Yang penting sekarang pendidikan, kesehatan. Kalau pembangunan mungkin bisa agak direm ya. Tapi dua ini kalau nggak dikejar ini bahaya. Makan bergizi gratis itu dari stunting ya. Kita tuh menangnya sama Kamboja doang.
stunting kita masih 30%. Ya. Malaysia sudah 21%, jadi lebih kecil. Kalau Singapura nggak usah diomongin gitu. Ya, kita menangnya itu sama Kamboja terus sama Afrika. Itu kan bahaya. Ya. Bahaya itu. Itu karena apa? Alarming itu. Malnutrisi. Belum itu kalau kita lihat sekarang, tadi saya singgung sebelum kita ngobrol di sini bahwa populasi penduduk Indonesia dengan segala macam lapisan pendidikan itu 209 juta itu di kelas SMA ke bawah dia. Itu kan. Nah, ini untuk ngejarnya bagaimana nih? Ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara itu ya SDM harus kuat. Nah, terus apa lagi? Budi Gunawan Sadikin. Itu saya pernah nulis dulu di Facebook. Dia sempat nyariin saya melalui Mas Andi. Karena saya nulis Pineng. Ya. Nah, karena saya mohon maaf, anak saya dokter. Tapi saya check up-nya di Pineng. Karena 2 jam selesai, bos. 2 jam selesai, nggak diperes obat. Gitu kan. Obat boleh beli di rumah sakit di luar. Nah, dokter kita ini kan standarnya PBB kan 1 untuk 1.000 orang. Kita baru capai 0,7. Jadi belum sampai ke 1. Yang lebih parah itu kalau kita bicara penempatan dokter. Indonesia Barat ini kan dihuni oleh 78% populasi. 22-nya itu di timur. Dokter di timur itu banyaknya 6.600 atau 4.600. Jadi yang dapat 0,7 itu di sini. Artinya 7 dokter untuk 10.000 kan. Indonesia Timur tahu masalah berapa? 1 dokter untuk 13.000 orang. Jadi kalau saya bilang dari mulai pacaran sampai anak 3 nggak ketemu dokter. Perlu lagi spesialis kandungan sama ginekologi dan sebagainya. Itu ngeri. Makanya kemarin kalau ada orang bilang ada makan gratis nggak perlu ini kau anak Papua itu bawa keladi rebus 2 biji tiap hari. Jadi jangan karena kita tidak setuju atau kita kurang setuju dengan itu terus kita anggap itu tidak baik. Ya. Sama dengan sekarang kalau kita bicara Danantara. Analisa ahli ekonomi yang ini kayak ini karena mengambil contoh-contoh yang gagal. Nah ini. Kenapa nggak diambil contoh yang berhasil? Norway kenapa gitu? Kok bisa berhasil? Ya harus dicoba aja sama sana. Jadi kita selalu ya itu tadi karena pemisahan antara suka tidak suka itu kadang-kadang kan agak bias gitu. Dicampur adukkan. Jadi makanya Dahlan Iskan bilang kan sekarang ada pembenaran baru itu. Jadi yang tidak benar dibenar-benarkan. Akhirnya jadi pembenaran baru dia. Iya kan sekarang pembenaran baru. Oke, nah ini kita udah lumayan lama nih ngobrolin. Saya pengen mendapatkan komentar atau concluding statement lah dari Pak Iyas nih tentang pemerintahan Pak Prabowo sekarang ya, Prabowo Gibran ya. Kan tadi di awal kan saya bilang bahwa Pak Iyas ini menyaksikan atau mengalami seluruh presiden lah semenjak semenjak Bung Karno, meskipun Bung Karno waktu itu masih kecil kan, masih kecil sampai Pak Prabowo. Nah, gimana Pak Prabowo melihat leadership style dari Pak Prabowo so far ya sejauh ini Prabowo Gibran ya, apa yang kira-kira stand out lah, yang menonjol dan apa yang bagaimana Pak Iyas melihatnya? Ini kan ya kalau kita bicara kemarin pendukungan kita terhadap mereka ini kan penerus Jokowi. Dari sisi pembangunan, komitmen dia terhadap hilirisasi dan sebagainya. Ini kalau kemarin sampai kepotong, ini kan bahaya banget gitu. Ada orang-orang yang joget-joget, sementara kita sengsara gitu. Nah kalau pertanyaan Mas Hal tadi, saya tetap melihat Pak Prabowo ini ada kombinasi yang cukup bagus. Dari Pak Jokowi sebagian, style dia karena dia adalah militer, dia berpendidikan. Dia lama di luar negeri. Itu menurut saya dia komplit. Kalau sedikit emosinya meledak-ledak itu style. Tapi dia akan patuh dengan sistem. Jadi saya sangat optimis. Saya jujur ya, umur saya sekarang 70. Saya merasakan ada presiden itu sejak Jokowi. Saya jujur. Jadi kalau sekarang disambung dengan Pak Prabowo, dengan latar belakang yang begitu. Saya dulu kan kontra juga dengan Pak Prabowo. Tapi setelah saya dikasih cerita dari Pak Mas Kodari segala macam,
dan sedikit saya tangkap dari apa yang disampaikan Gus Dur, saya sekarang baru merasakan bahwa this is the right man in the right place. Kalau kurang sana sini karena ini baru 3 bulan, 4 bulan itu wajar-wajar saja. Jadi saya pikir saya sangat sangat mengapresiasi Pak Prabowo, dan saya punya harapan besar bahwa ini ketertinggalan kita bisa dikejar. Walaupun dari beberapa segi memang agak berat ya, dari pendidikan, dari kesehatan kita masih butuh waktu. 20 tahun kita bisa capai, kalau keberadaan dokter, kalau sekarang dokter kan 12.000 1 tahun lulusnya. Saya nggak ngomong kualitas ya, lulusnya saja. Itu kayaknya di 2045 kecapai, kita dapat 1,2. Rasionya masuk kita. Tapi pendidikan yang sedikit agak berat. Tapi itu. Secara overall, ini makanya saya bicara waktu itu tentang cawe-cawe. Cawe-cawe itu diperlukan. Pada saat Pak Jokowi bekerja dengan baik, kalau nggak penerusnya baik, itu bahaya. Jadi Pak Jokowi harus cawe-cawe untuk ini bisa di carry. Kalau enggak, untuk memastikan bahwa hal yang baik ini berlanjut. Gitu ya. Kalau enggak, cut off terus, Bos. Oke, Pak Iyas Subiakto, terima kasih atas obrolannya, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu berkunjung ke Cokro TV. Oh iya, suka Dan ini semoga bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Dan mungkin nanti kalau misalnya jenengan ada di Sidoarjo, ada di rumah, kan kita bisa zoom. Oh bisa, kapan aja ngobrol gitu. Oke, terima kasih Pak Iyas. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.